Awalnya mau bikin film musikal gitu kan, datang ke Mbak Mira. Oke. Terus di tengah perjalanan ternyata di obrolan tengah-tengah gitu, kenapa nggak dibikin pas langsung. Oke. Kenapa gak dibikin pas? Gue beneran amazed banget, tapi lo sampai situ luar Iya, biasa. begitu ya. Sampai Nanti ada besok selipan. besok progres lagi. Udah lumayan ya. Oke. Mira ulang tahun, gue bangga banget. Oh my God. Dan selama penulisan naskah itu ya emang kita bolak-balik gitu, kita mikir ini sebenarnya lebih cocok apa ini terlalu kiddie atau ini terlalu dewasa atau ini terlalu harsh gitu. Jadi itu kita cari sampai akhirnya kita menemukan apa yang paling pas gitu. Oke. Benar-benar sweet spotnya di mana Yes. gitu ya. Hai Hard Rockers, balik lagi sama Dewi Hanafi. Kita ketemu lagi di another episode of Soundtracks, di mana kita akan ngobrolin semua hal tentang film. Dan juga kalau lo lagi nonton YouTube-nya Hard Rock FM sekarang, kita selalu mengundang cast ataupun sutradara dari film-film favorit lo yang sudah tayang ataupun yang akan segera tayang. Nah, kali ini rasanya langsung nostalgia banget mungkin sama masa kecil, sama masa muda, karena sekarang kita sudah kedatangan cast dari film Petualangan Sherina 2. Hai. Senang banget sudah ada Derby Romero, ada Sherina Munaf dan juga ada Randy Danista yang kali ini bergabung untuk petualangan berikutnya ya. Iya. Apa kabar teman-teman? Baik. Baik ya, senang banget. Thank you banget sudah hadir di sini, ketemu sama Hard Rockers juga. Petualangan Sherina 2 akhirnya rilis setelah 23 tahun dari petualangan yang pertama. Gimana rasanya akhirnya film ini akan segera tayang nanti di tanggal 28 September? Surreal. Nggak sabar karena kita udah menunggu dari 2019 sebenarnya. Betul. Yang tadinya mau tayang 2020 akhirnya 2023. Jadi untuk syuting aja awal-awal tuh masih surreal, apalagi sekarang mau tayang beneran tiap kali ada countdown. Gue yang kayak it's actually happening. Akhirnya kita bisa nge-share ini ke yang lain gitu. Tadi cuman kita doang, kayak udah bosan kali ngobrolin kita-kita aja. Kita pengen ngobrolin sama yang lain juga. Gitu. Tapi rasanya beneran jadi kayak reunian lagi gak sih? Begitu akhirnya memutuskan untuk kayaknya kita mesti bikin Petualangan Sherina yang kedua deh nih. Itu awalnya gimana sih kalau boleh di-share sedikit ceritanya? Mau cerita Pak Randy? Nah, Randy udah siap, udah tahu nih gimana. Setengahnya mau gak dibantuin? Ntar gue bantuin kalau udah mulai kayak keringetan, deg-degan gitu kan. Gitu ya, mau dicoba nih ya? Coba. Gimana, Ran? Oke, jadi awalnya gini, Sherina itu ada project musikal sama kakaknya, mau approach. Yang namanya siapa? Yang namanya. Vira. Yang baru hari ini berulang tahun juga. Kemarin tanggal 17 ya, benar. Terus awalnya mau bikin film musikal gitu kan, datang ke Mbak Mira. Oke. Terus di tengah perjalanan ternyata di obrolan tengah-tengah gitu, kenapa nggak dibikin pas langsung. Oke. Kenapa gak dibikin pas? Gue beneran amazed banget, tapi lo sampai situ luar Iya, begitu biasa. ya. Sampai Nanti ada besok selipan. progres lagi. Udah lumayan ya. Mira ulang tahun, gue bangga banget. Oh my God. Iya, Gimana, jadi Sher? gue ketemuan sama Tante Mira dengan Kak Vira karena gue pengen ngobrol-ngobrol sama Tante Mira soal project film musikal yang lagi gue garap. Oke. It's not Petualangan Sherina, it's a different movie. Terus di saat yang sama ternyata Tante Mira juga ingin ketemuan sama kita berdua karena sama gue karena Tante Mira lagi mau bikin Petualangan Sherina reboot. Oh, So she wanted to remake the movie with a whole new cast dengan cerita yang sama dan aktris-aktris dan aktor-aktor yang baru gitu. Oke. Bahkan gue bilang, penasaran gak sih kira-kira Sherina sama Sadam kalau udah dewasa kayak gimana? Kenapa gak bikin sequel aja ya? Terus awalnya kayak bercanda-bercanda dan mungkin juga dari Tante Mira kepikiran kenapa untuk reboot, karena Petualangan Sherina itu ya untuk kalangan dan konsumsi anak-anak gitu. Bukan untuk ya misalkan kita-kita yang sekarang gitu. Cuman setelah kita masih dipikir-pikir, happy-happy aja lagi nontonnya ya. Nah, jatuhnya film keluarga maka gitu ini kan. film apa nih, bakal jadi film apa pangsanya Okay. gitu. Dan akhirnya setelah dipikir-pikir kembali, kemudian bercanda-bercanda, akhirnya jadi serius gitu. Di tahun 2019 Desember gue inget, we decided to let's do it, kayak bisa deh. Kayaknya ini menjadi spesial banget juga buat orang-orang yang tumbuh dengan film Petualangan Sherina. Iya benar. Dan selama penulisan naskah itu ya emang kita
bolak-balik gitu kita mikir ini sebenarnya lebih cocok apa ini terlalu kiddie atau ini terlalu dewasa atau ini terlalu harsh gitu. Jadi itu kita cari sampai akhirnya kita menemukan apa yang paling pas gitu. Oke, benar-benar sweet spotnya di mana gitu ya. Tapi emang paling enak gitu Hard Rockers. Dari bercanda-bercanda akhirnya serius ya. Gitu beneran kejadian sering-sering ya. Gue ngomong-ngomong. Sering-sering bercanda. Gue juga nyari. Hampir. Itu jangan ya. Dari lo Derby gimana nih akhirnya juga ya udah nih ternyata beneran kita jadiin deh nih sequel petualangan Sherina 2 gitu dengan kalian sudah dewasa. Ya. Gue tuh pertama tahu, gue juga colongan karena gue sering ngobrol sama Sher kan. Jadi waktu mereka ngobrolin sama, waktu Sher Kavira ngobrol sama Tante Mira itu gue juga udah mulai dengar gitu. Sampai akhirnya dikasih tau, oke nih kayak bakal jalan. Gue sih langsung hayu banget karena memang gue juga ngerasa memang kayaknya udah saatnya cerita Sadam dan Sherina itu dilanjutkan gitu. I think emang ini ya udah momennya udah pas menurut gue gitu. Iya. Tapi bener lagi kita jadi beneran kayak tumbuh bareng gitu sama Sherina dan Sadam gitu kan. Sekarang udah 23 tahun kemudian gitu, boleh dikasih bukan spoiler sih ya, dikasih teaser sedikit nggak buat Hard Rockers? Kisahnya gimana sih di film Petualangan Sherina 2 ini akhirnya Sherina dan Sadam itu ketemu lagi? Kalau dilihat dari trailer ya, sebentar trailer dulu. Jadi Sherina ini sekarang menjadi seorang reporter. Dia tumbuh menjadi seorang reporter yang bekerja langsung di lokasi. Gitu. Dan dia tadinya mau melakukan peliputan di Davos, di World Economic Forum, and she was really looking forward to that. Ternyata dia dipindah tugaskan untuk mereport Kalimantan. Berangkatlah dia ke Kalimantan, kemudian dia ketemu sama Yayang, yang sekarang bekerja sebagai seorang program. Bekerja sebagai apa? Pekerjaannya Sadam sekarang. Program Director Konservasi Satwa Liar. Susah ya itu kalau kayak dites, kayak diuji. Konservasi Satwa Liar. Coba bener nggak, Der? Betul. Bener ya. Itu Betul. adalah pekerjaan Sadam di Petualangan Sherina 2 ini gitu ya. Kemudian mereka akhirnya ketemu lagi. Dan disitulah kita bisa melihat di trailernya bahwa mereka mengalami sebuah petualangan ketika ada seseorang yang ada di sebelah saya ini yang sepertinya memicu sebuah konflik gitu. Dan akhirnya di petualangan dan kita lihat gitu dengan 23 tahun kemudian perkembangan mereka tuh seperti apa sih kalau dihadapkan dengan situasi seperti ini gitu. Iya. Tapi ini enggak, maksudnya ada bukan perubahan karakter ya, tapi mungkin justru perkembangan atau penguatan karakter dari Sherina sama Sadam waktu kecil. Ada yang di highlight banget gak nih begitu di Petualangan Sherina 2 nih, pengen tetap nampilin jiwa pemberaninya Sherina gitu misalnya, atau tetap pengen nampilin jiwa isengnya Sherina gitu di saat waktu kecil. Begitu juga dengan Sadam, karakter seperti apa yang ibaratnya mungkin menjadi titik kekuatan untuk kalian beneran fokus, nih sekarang kita meranin mereka udah dewasa nih kayak gimana ya gitu. Harus sih, karena menurut aku siapapun gitu ya, bukan hanya karena kita ingin membawa penonton untuk nostalgia ya, kamu harus bisa lihat bahwa ini masih Sherina dan Sadam yang dulu mau bagaimanapun juga. Tetapi I think everyone, even though mereka pada akhirnya menjadi dewasa dan mungkin ada banyak perubahan gitu ya hidupnya dan cara pandangnya, tetapi tetap ada akhirnya ketemu kata itu inner child gitu, yang tetap ada gitu, yang masih dia carry sampai sekarang. Dan aku rasa itu harus tercermin juga di Sherina dan Sadam. Tapi mungkin yang bisa dibikin lebih menarik di sini adalah Sadamnya. Jadi Sadamnya itu dulu ada, mungkin lu bisa ceritain tuh soal Sadamnya itu kan dulu lebih kayak ya gini, Sadam itu kan kalau di Petualangan Sherina gue, menurut gue Sadam tetap Yayang gitu ya. Cuma memang Sadam itu yang mau minum. Tapi dialog favorit gue masih itu kayak yang pas Yayang lapar, Yayang aus, Yayang mau minum. Iya yang galak deh. Itu kayak emang paling dikit ya. Oke, lanjut. Sadam yang sekarang itu mungkin karena dia setelah bersahabat dengan Sherina, dia terinspirasi pengen jadi jagoan juga gitu. Jadi yang dulunya mungkin Petualangan Sherina 1 Sadam itu kan bully. Sekarang justru dia mau membela yang lemah. Dia membela yang tidak bisa bersuara, makanya dia kerja sebagai program manager di konservasi satwa liar orangutan. Iya. Kayak itu yang paling bisa dilihat perbedaannya sih menurut gua. Gitu. Oke. Menarik banget. Nah, Randi, siapa pemicu konflik ini? Sebagai siapakah karakter lo di film Petualangan Sherina 2? Jadi di sini gue karakternya memerankan sebagai Daddy
Jadi Dedi ini tuh komplotan penjahat gitu. Terus punya anak buah namanya, kita namain gengnya tuh Abadi gitu, anak buah Dedi. Oke. Jadi geng abadi ya. geng Abadi gitu. Ya sebenarnya supaya doa juga filmnya jadi abadi juga kayak Oke, yang pertama timeless ya kan. yang pertama benar. Jadi Kayak lirik lagu Mengenang Bintang kan. benar. Ih, bagus gitu. masuknya halus tuh. Abadi gitu. Jadi penjahatnya juga dikenalnya juga Abadi. Iya, gitu. Tapi lo awalnya akhirnya diajak untuk terlibat dalam proyek si Petualangan Sherina 2 ini gimana Ren? Boleh di-share sedikit nggak ceritanya? Nah itu dia juga. Tadi kan pemain-pemainnya aja bilang film yang kedua dijadiin aja surreal banget kan. Iya. Nah sekarang gimana perasaan gue gitu ya dari antah berantah tiba-tiba masuk keluarga besar Petualangan Sherina 2 yang menurut gue ini tuh salah satu film musikal Indonesia terbaik yang pernah gue tahu gitu ya, setahu gue. Dan tiba-tiba dibikin yang kedua, terus sekarang musiknya juga semuanya digarap sama Sherina sendiri semuanya. Jadi menurut gue ini apa ya, jadi makin menarik gitu karena musikalnya tuh indah semua, terus ditambah kita ada vibe bertualangnya karena syutingnya di Kalimantan gitu. Terus jadi kayak semua perasaan itu digabung gitu, dari mulai nostalgiknya, bertualang sama musikalnya gitu. Buat lo sendiri ada tantangan tertentu nggak yang lo alami pada saat syuting? Kalau harus berakting sebagai perannya antagonis gitu jatuhnya kan ya? Nah itu dia tuh yang paling menantang karena kan di real life saya kan gak jahat gitu ya. Kalau dari tampilan kayak udah bisa masuk nih. Maksudnya sedangkan di Petualangan Sherina ini harus jahat gitu. Harus jahat banget gitu ya. Gimana ya? Gimana tuh? Ngeliat Sherina Dermi aja gue gak tega jahat ini gitu kan. Tapi di film ini Ini kayak beneran harus ditonton langsung. Gue Harus penasaran jahat banget sih gitu. pengen lihat lo juga jadi penjahat tuh kayak apa sih Ren? Iya, itu dia. Oke, ini tadi udah sempat di-mention juga kalau misalnya Petualangan Sherina emang gak afdol gitu ya kalau bukan musikal gitu, nggak ada lagu-lagu yang pada akhirnya tuh kayaknya beneran kebawa gitu ke sama kita sampai setelah selesai nonton filmnya. Tapi kayaknya ada sesuatu yang juga makin bikin penasaran untuk pengen nonton Petualangan Sherina 2 ini adalah karena bener-bener lebih banyak ada unsur action adventure-nya ya. I guess so. Gitu ya. Kayaknya menurut gue itu bumbu-bumbu yang pada akhirnya aku nggak bisa quantify gitu ya, karena first and foremost Petualangan Sherina is a musical. Jadi itu adalah komponen yang sangat besar, musik itu besar sekali. Tapi memang karena temanya adalah sebuah petualangan yang diintroduce dari film pertama, dan kali ini Sherina dan Sadam itu telah menjadi dewasa, jadi stakes-nya harus lebih tinggi lagi. Dan akhirnya obstacle-nya juga udah nggak se-kiddie yang dulu gitu. So I guess yes, dibanding yang dulu mungkin lebih ada adventure actionnya, tapi it is still a musical movie. Oke, Gitu. ini nggak sabar banget Hard Rockers. Mungkin juga jadi makin penasaran gitu ya. Kalau tadi Randy juga udah sempat nyebut di film ini pun dari segi musik kamu terlibat langsung menggarap semua untuk segi musiknya, film scoringnya segala macam. Apalagi ini kalau kita ngomongin Petualangan Sherina 2 pastinya masih sebagai film musikal. Terus tadi Sherina juga di sini mengambil andil sebagai penata musik. Ya di sini di Petualangan Sherina 2 dan jatuhnya berarti ada 7 lagu baru ya? Ada 7 lagu Ada 7 lagu baru. Ini yang kamu tulis, liriknya juga barengan sama Tante Mira, sama kakakmu, sama Vira. Gimana rasanya akhirnya ini beneran mengerjakan lagi untuk kali ini full semuanya kamu hands on gitu untuk musiknya? Bermacam-macam perasaan. Pertama-tama I feel very honored pastinya untuk dari awal juga Tante Mira itu ketika bikin yang remake pun udah akhirnya ngobrol soal menjadi music director. Jadi aku merasa sangat senang dipercaya untuk mengemban tugas itu. Kedua, Jiper. Karena ini aku belum pernah melakukan ini, apalagi film scoring gitu. And film scoring itu adalah sesuatu yang dilakukan setelah semuanya gitu. Jadi jadi bisa diedit. Nah, udah gitu jadi selama proses ini berlangsung kayak ibaratnya it's like a to-do list gitu. Ada banyak challenges. Nah, semua udah checklist, masih ada film scoring. Jadi itu sesuatu yang aku selalu kayak nantikan dan deg-degan karena aku belum pernah mengerjakan itu. Tapi at the same time I really respect dan I really admire Om Elva Soshoria, almarhum Om Elva Soshoria yang adalah guruku, mentorku. I grew up with his music, I grew up singing his songs. And at the same time I feel like kayaknya emang harus gue yang kerjain. It felt like a responsibility juga. It felt like and I have to do gue harus mengerjakan sesuatu yang bisa bikin Om Elva dan keluarganya bangga gitu. Jadi
ya udah akhirnya setelah harus mengerjakan gitu ya, udah berputar nih rodanya, ya akhirnya just day by day aja, kerjain aja gitu. Dan ketika dikerjain fokus dengan kerjaannya, nggak terlalu banyak waktu untuk bertanya-tanya gimana ya, bisa nggak ya, kerjain aja dengan mengandalkan rasa percaya diri dan pengalaman gue di industri musik sebelumnya, yang gue rasa sekarang untungnya terjadi sekarang ya, karena gue ngerasa jauh lebih ready dan mateng gitu, dibanding kalau misalnya gue diberikan tugas ini beberapa tahun yang lalu gitu. Kayak udah lebih well prepared gitu ya. Well prepared, tapi tetap aja ya, tetap aja, especially ketika masuk ke tahap film scoring. I grew up listening to film scoring. I love film scoring. Gue seneng bikin cerita sambil mendengar lagu-lagu film scoring. Gue nggak terlalu pintar menghafal lirik karena gue kadang lebih enjoy denger lagunya untuk musik, membuat melodinya gitu ya. Landscape cerita sendiri. So I know what I like and what I don't like, dan gue tahu untuk gambar petualangan Sherina gue mau seperti ini gitu. Gue tahu gitu. Tapi bisa nggak? Pas akhirnya ngerjain. Kayak di kepala udah ada gitu ya. Udah ada gitu, dan pas akhirnya ngerjain, every day is a blank canvas. We have to deal with new blank canvas karena ada time crunch-nya gitu ya, ada jadwal penayangan. Dan ini semua baik yang terlibat, jadi gue nggak bisa slack off. Gue harus ngerjain, dan juga ada problema teknologi juga yang dimana gue bukan orang yang udah mempunyai spek teknologi untuk bikin film scoring secara reguler gitu. Ya, untung gue banyak orang yang support gue secara emotionally juga, jadi akhirnya ya jadilah ya. Semoga nanti ketika nonton filmnya, musiknya bisa membantu untuk menceritakan ceritanya dan juga untuk mengemphasize beberapa emosi-emosi yang tidak terucapkan oleh dialog. Jadi gitu. lebih komplit gitu ya semuanya ya. Ini kita tadi udah tahu gitu ya dari film Sherina pertama tahun 2000, and then akhirnya film ini yang kedua kalian rencanakan bikin. Tadinya kan pengen lagi-lagi di tahun 2020 gitu ya. Akhirnya prosesnya tapi ketahan sama pandemi itu. Pada akhirnya gimana sih kalian tapi melewati semua proses-proses produksi, syuting dan semua pembuatannya gitu yang tadinya jadinya molor dari rencana awal gitu kan. Jadi emang baik yang terjadi tuh di tengah-tengah itu. 2019 kita decide untuk yes, let's do this, dan kita langsung lompat masuk ke dalam proses pengembangan cerita yang isi timnya adalah Tante Mira, Om Riri, Om Jujur Prananto, the original scriptwriter. Udah gitu Firania Munaf nyangkut dari project film musikal yang lain. Kemudian Sherina juga ikutan. Jadi kita masing-masing pitching lah kira-kira sinopsis seperti apa dan lain-lain. Kemudian setelah kita akhirnya mempunyai keputusan yang kira-kira ya seperti ini nih gambarannya, kita masuk ke proses penulisan naskah. Di situ baru kita mencar. Sherina akhirnya mulai mengerjakan soundtracknya, mulai spotting musical pointsnya di skripnya, sambil skripnya terus berjalan. 2020 jalan, kita udah riset ke Kalimantan, tiba-tiba pandemi, nggak ada yang tahu. Kita kira kan 3 bulan doang, tapi ternyata berlangsung lebih lama dan benar, dan protokolnya selalu pada akhirnya diupdate lagi karena situasinya baik yang tak terduga. Dan kita hanya bisa mikir dan bertanya-tanya tiap tahun apakah kita bisa syuting atau enggak. 2021 sempat akhirnya kita kepikiran maybe kita syuting kali ya, tetapi berarti karena udah ada beberapa produksi yang syuting juga dan ada protokolnya gitu, mungkin kita bisa, tetapi harus ada yang di downscale. Karena musikal dari persiapan aja itu pasti udah ada protokolnya gitu, karena kita ada latihan nari, latihan action. It's just too much, dan sayang sekali kalau misalnya di downscale hanya untuk supaya kita bisa rilis atau syuting lebih cepat. So we decided untuk ya udah kita selama 2020 sampai 2022, Derby juga terlibat setiap kali reading online. Kita membongkar naskahnya berkali-kali dari draft 1 sampai 20 sekian. Sambil terus menggodok lagunya, dan as the naskah develops, musiknya juga harus bisa berkembang gitu. So akhirnya itu yang kita lakukan gitu. Sampai akhirnya 2002, Derby juga karena ada karantina ya. Jadi di Singapura lu gak bisa balik, dia lagi di Singapura. Terakhir kesini pas kita mau start recording dan lain-lain di bulan Mei 2023 pun begitu masuk 2022 balik ke Indonesia pun masih kena karantina, ingat nggak waktu kita mau rekaman? Masih lama ya. Oke. Jadi waktu itu akhirnya banyak adjustment yang perlu dilakukannya juga akhirnya online secara jarak jauh gitu ya untuk reading segala macam ya. Supaya nggak mengorbankan skala yang bisa kita achieve full potentialnya gitu. Sampai akhirnya 2022 bisa mulai tuh. Jadi gue beneran balik yang kedua kalinya di Juni-Juli, abis itu kita udah full prep selama 8 bulan dengan tetap masih ada protokol tuh ya, berarti masih ada beberapa yang tetap kita jaga gitu sampai akhirnya kita syuting.
Oke, tapi untung lah ya akhirnya beneran bisa keluar di tahun ini. Apalagi surreal. tanggalnya beneran udah keluar soon 28 Karena kita September bikin teaser aja 2023. 2019 kan. Iya kita makanya udah bikin itu kan. sesuatu yang kayak orang juga nungguinnya Petualang juga udah kembali. lumayan cukup Iya, panjang gitu kan betul. penantiannya untuk akhirnya film ini ditunggu-tunggu hari Kita pun perilisannya ya pengen kan. bikin, kita pun pengen syuting. Ya Tapi ampun. tadi udah sempat kesebut gitu. Salah satu tempat syutingnya di Kalimantan. Kalimantan, Ya. yes. Di mananya sih ini di Kalimantan mana atau di Kita di hutan? Palangkaraya. Oh, di Palangkaraya, oke. Tapi kota di Palangkaraya, tapi Oke. lokasi kita lebih banyak di dalam lagi. Jadi sekitar 7 jam dari Palangkaraya, namanya Tumbangkaman. Oh, oke. Nah, itu pada saat syuting di sana itu memakan waktu berapa hari untuk? Karena kayaknya cukup banyak ya. Lokasi Pokoknya kita di syuting di Kalimantan hutan. itu sekitar 1,5 bulan. Oke. Kayak kalau nggak salah mungkin sekitar 1-2 minggu di Palangkaraya, sisanya itu kita di dalam di Tumbangkaman. Oke. Ya kan. Ini kalau tadi sudah ada salah satu dialog-dialog yang bahkan masih nempel sampai sekarang gitu. Salah satunya soal Yayang aus ya yang mau minum gitu kan. Kalau misalnya di Petualangan Sherina 2 dari kalian karakter masing-masing boleh nggak sih dikasih tahu gitu ke Hard Rockers ada teaser-teaser dialog apa yang buat kalian paling memorable untuk karakter kalian di film Petualangan Sherina 2 ini? Ya yang lapar. Kali ini Yayang lapar. Kali ini ada pertanyaan Yayang lapar nggak? Gitu. Kayaknya kalau misalnya di trailer yang beneran bikin orang kayak itu adalah jadi udah merit. Oh iya itu. Ingat banget. Udah. Yang hanya dijawab Cuma dijawab ketawa. Yang dimana orang-orang itu bisa relate banget ya sama pertanyaan itu dan cara menjawab seperti itu. Iya benar. Karena ketawain aja. Tapi dari lo Derby ada nggak dari dialognya Sadam yang menurut lo untuk Petualangan Sherina 2 ini juga memorable banget nih. Susah. Trailer. Karena kita cuma bisa ngomongin apa yang ada di trailer satu itu. Oke. Dan itu organik loh kayak gitu-gitu Iya, tuh. itu kayak bukan. Audience gets to pick Iya. gitu Right, nanti pada akhirnya bener-bener. mana yang buat mereka paling resonate. Iya. Menurut gue sih gitu ya. Kayak kalau gue suruh milih nggak bisa juga. Nggak Kayaknya bisa ya? Harus Iya. nanti penonton yang akhirnya Iya. milih gitu. menurut gua. Benar. Oke. Ini apa namanya? Kalau misalnya boleh dikasih alasan lagi gitu ya, bukan cuma untuk sekedar. Ini kan orang-orang tahu pasti kalau misalnya kita nonton Petualangan Sherina 2 ini emang pasti ada rasa nostalgianya kembali gitu, mengingat Petualangan Sherina pertama di tahun 2000 itu juga langsung besar sekali, lumayan juga kayak di era-era kebangkitan perfilman Indonesia kan pada saat itu di tahun 2000. Kalau dari kalian sendiri akhirnya untuk film Petualangan Sherina 2 ini ada harapan-harapan tertentu gak sih yang kalian pengen dapatkan dari munculnya film ini akhirnya bisa ditayangkan? Harapannya tentu pada suka dengan apa yang sudah kita kerjakan bertahun-tahun dengan rasa penuh cinta dan kasih sayang terhadap film pertamanya juga. Ya. Dan we truly know bahwa film pertamanya itu sangat precious di hati banyak orang. Ya. Karena itu juga merupakan salah satu momen dalam pertumbuhan mereka sampai akhirnya 23 tahun kemudian gitu. Jadi it's super special. Jadi kita treat dengan sangat special dan hati-hati juga dan penuh rasa cinta yang tadi barusan. So we do hope that you guys enjoy it. Dan yang sempet beberapa kali gitu ya, gue lihat respon-respon orang gitu bahwa ini bisa jadi film Petualangan Sherina adalah film pertama mereka di bioskop. So I bet pasti banyak memori-memori yang spesial gitu ya, dari mungkin dulu diajak orang tuanya ke bioskop gitu, atau itu jadi film pertamanya, atau sama teman-teman SD-nya nonton sama satu sekolah. Maybe dengan film yang kedua ini bukan hanya enjoy jalan ceritanya aja, tetapi juga recreate your own memories. You can watch it with maybe akhirnya sama anak gitu ya sekarang, bisa bawa oma opanya juga gitu, terus bisa juga reuni sama teman-teman SD gitu. Jadi ya itu maksudnya let us be a part of your journey juga gitu loh di film yang baru ini. Oke, that's sweet. Dari Derby? Semuanya udah diambil ya. Udah semuanya Jawabannya diambil. sudah disikat semua. Tapi benar yang sama yang kayak Cher bilang, yang paling penting buat kita pasti adalah supaya orang-orang yang nonton nanti juga bisa cinta sama seperti kayak kita mencintai, ngebikin dengan cinta film ini gitu. Dan mudah-mudahan film ini juga bisa dicintai sama teman-teman yang cinta sama Petualangan Sherina 1 dan Petualangan Sherina 2 bisa dicintai yang sama gitu. Iya. Dari lo Ren yang akhirnya bener-bener Udah makin muncul gak bisa jawab kayaknya. sayang nih. Tapi kan kali ini lo akhirnya beneran terlibat gitu di dalam filmnya kan. Jadi mungkin lo juga punya harapan tersendiri akhirnya. Yang pasti kalau harapan dari gue bisa ditonton sama seluruh kalangan dan maksudnya dari gen
Gen Z yang zombie, gen gen apa sampai semua generasi generasi karena lah ya. film ini tuh memang apa ya kayak ngasih lihat juga keindahan Indonesia, maksudnya supaya kita juga nggak terlalu ke barat-baratan mulu juga kan. Di sini tuh di film ini disuguhkan musik Indonesia yang bagus, terus cerita yang bagus dan ditambah bertualang ke keindahan Indonesia juga. Jadi sebenarnya ya ini tuh filmnya Indonesia gitu. Jadi wajib banget Bener nonton. sih. Apalagi kali ini keindahan Indonesianya, kalau selama ini mungkin kita udah lebih sering ngelihat keindahan laut, pantai. Kali ini kita lihat hutan hujan tropisnya ya. Yes, betul. Kampung aku Kalimantan. Oh, makin, gitu? Iya makin kayak gitu? pengen. Ya tapi gue Kalimantan Barat. Gitu. Oh, oke. Hutan-hutan Kalimantan lah ya. Oke, ini di obrolan-obrolan kita terakhir gitu tadi udah menyampaikan juga harapan kalian, dimana untuk film Petualangan Sherina 2 ini bukan cuman akan nostalgia lagi sama cast-cast yang lama, tapi juga kan banyak yang terlibat yang baru nih. Ada Isyana Sarasvati juga, Yes, amazing. ya ada Kelly Tandiono, Yes. ada Randy yang hari ini bisa ikut muncul di sini ya kan. Tapi banyak banget juga cast-cast baru yang terlibat dalam Petualangan Sherina 2 yang pastinya kayaknya akan menambah keseruan film ini ya. Ini kalau misalnya kita lihat, kalau udah lihat video klipnya juga Mengenang Bintang, Ya. di akhirnya kan ada cuplikan nih. Sherina ngobrol sama Sadam. Ya. Katanya kalau ngeliat bintang artinya lagi ngeliat masa lalu. Kenapa nih? Kalau buat kalian, masa lalu seperti apa sih sebenarnya yang masih boleh dikenang dan mana yang nggak usah dikenang? Oh, Masa lalu mana yang kayak oh nggak apa-apa diinget-inget, masa lalu mana yang harusnya dilupain aja, biarkan menjadi masa lalu. Masa lalu ya, bukan masalah gue. Masa lalu ya. Masa lalu ya. I think semua masa lalu boleh-boleh dikenang sih, karena kan gara-gara masa lalu yang membuat kita bisa ada di sini sekarang, benar gak sih? Oke. Dan I think masa lalu yang paling menurut gua, kalau buat gua ya mungkin masa-masa gua kecil yang paling menyenangkan. Childhood memories ya. Childhood memories ya. Selalu menyenangkan. Oke. Sherina, ada nggak menurut lo masa lalu yang kayak nggak, yang ini nggak perlu diinget-inget deh. I don't wanna play therapist. But kalau gue rasa ya orang beda-beda ya. Ini beneran case by case, gue nggak berani menjawab untuk semuanya. Tapi kalau buat gue personally, gue rasa untuk pada akhirnya kita bisa accept diri kita yang sekarang dan even proud of who we are today, we have to accept our past gitu, good or bad gitu. Dan I know it's a long process to get there dan a lot of like self reflection dan pasti banyak. Yang namanya hidup nggak selalu oke gitu, pasti ada ebb and flow-nya gitu. Jadi if we can somehow maybe not completely 100% bahwa I'm fine gitu, cuman acknowledge bahwa yes itu terjadi dan just do our best. Gue rasa masa lalu pun ya dikenang nggak apa-apa. Gak apa-apa banget. Gitu deh. Lagi-lagi yang membentuk kita sekarang ya. Terakhir, Ren, dari lo Ren. Ya seperti pepatah-pepatah yang suka kelihatan gitu kan. Suka kelihatan Kelihatan di mana nih? Di Instagram apa di mana? Di mana di Instagram. Di mana gitu kan. Kelihatannya di mana nih? Di Quotes Instagram, di yang TikTok agak gitu. quotes gitu. Kayak ya kita harus apa ya, knowing the past gitu buat create the future, karena kan ketika kita masa lalu kita yang kayak akhirnya kita tahu oh ternyata tuh kalau kita melakukan ini tuh impactnya gini atau Bener-bener, oh my God, bagus. ini gini akhirnya ya kita jadi bisa oh berarti create future gue harus gini nih karena kita udah pernah melakukan kesalahan ini. We do not want to Gua repeat bangga. history. Take it a lesson gitu ya. We do not want to repeat Kecakar history jadi agak gitu kan. mendingan Bener. nih. Lu abis kecakar jadi pintar banget. Itu beneran kayak gue itu bagus banget karena ya I guess itu we have to learn from the past so that we don't repeat it in the future. Yeah. We don't want to repeat history yang waktu itu ya. Apalagi repeat the same mistake gitu kan ya mungkin. I mean gue mikir skala global Iya. dalam sebuah negara gitu ya. Kita harus belajar dari masa lalu untuk bisa maju dan menjadi progres. Iya, Betul. Iya kan? Cakep, bener, Dan bener. mikronya juga dalam kita yes. sebagai individu manusia yang On that profound cinta note, Indonesia. on that very profound note, Hard Rockers, gue pengen minta dari Randy, Sherina dan juga Derby untuk ajakin Hard Rockers dong nonton Petualangan Sherina 2. Mungkin kalian punya alasan masing-masing kenapa Hard Rockers mesti nonton Petualangan Sherina 2. Silahkan ajakin. Oke, Hard Rockers jangan lupa untuk nonton film Petualangan Sherina 2 mulai tanggal 28 September 2023 karena Kalian akan diajak bertualang ke keindahan Indonesia. Karena ini musikal. dan karena kita mau ajakin kalian untuk nostalgia bareng kita. Yes.
Yes, jadi jangan lupa langsung ditonton begitu filmnya tayang di bioskop tanggal 28 September 2023, Petualangan Sherina 2. Terima kasih banget. Thank you so much. Randy, Sherina dan juga DRV sudah hadir. Mudah-mudahan kita bisa segera ketemu lagi dan ngobrol-ngobrol di keseruan berikutnya. Jangan lupa kalau misalnya masih mau dapat juga petualangan imersifnya Petualangan Sherina 2 masih ada di Ashta District 8 gitu sampai tanggal 1 Oktober 2023. Jadi bisa langsung ke sana juga. Yes. Nantikan episode Soundtracks berikutnya. Jangan lupa di subscribe YouTube channelnya Hard Rock FM dan selalu dengerin siaran Soundtrack setiap hari Selasa malam jam 9 sampai jam 11 di Hard Rock FM Jakarta, Bandung dan juga Surabaya. Thank you. See you on the next episode. Bye.